Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Reynold Tendean dalam video tutorial matematika. Dan kali ini cabang matematika yang kita akan bahas juga adalah statistika, yaitu judulnya Mean, Variance, and Standard Deviation of Probability Distribution Part 3. Kenapa saya tulis di sini Part 3 atau bagian 3? Karena sesungguhnya judul ini saya sudah bahas di video-video yang lalu, dan ada salah satu video yang menggunakan aplikasi Android yaitu WPS atau WPS. Jadi kita langsung saja, ini artinya rata-rata, variance, dan simpangan baku dari sebaran peluang. Nah, saya membahas ini untuk memperdalam atau menguasai rumusnya dengan mengerjakan soal-soal yang sering keluar dalam ujian. Oke, mari kita langsung saja. Contohnya ini soal ini. Suppose X has the probability distribution X are 1, 2, 3, 4. Px 0.1, 0.3, 0.4, 0.2. Find the mean of X, the variance of X, the standard deviation of X. Ini bahasa Indonesianya adalah, misalkan X memiliki sebaran peluang yang seperti ini. Carilah rata-rata dari X, kemudian variance dari X atau ragam dari X, kemudian terakhir simpangan baku dari X. Oke. Sebelum kita lanjut, kita cek dahulu sebaran peluang ini, the probability distribution ini. Apakah dia memenuhi hukum peluang? Hukum peluang mengatakan bahwa jumlah dari seluruh peluang itu harus sama dengan 1. Kalau tidak, ya salah ini sebaran peluang. Mari kita jumlahkan. 0,1 tambah 0,3 itu 0,4. 0,4 tambah 0,4, 0,8. 0,2 ditambah 0,8 itu 1. Berarti ini adalah sebaran peluang yang betul. Berarti kita sudah bisa menjawab akan soalnya. Yang pertama adalah the mean of X, cari variance. Nah, untuk mencari variance dari X, tabel ini kita tulis kembali, kemudian kita perluas. Nah, karena rata-rata dari X itu mu sama dengan EX. EX atau jumlah dari Px dikali X. Jumlah dari peluang dari X dikali X itu sendiri, ini rata-rata min. Nah, berarti kita perlu di sini baris yang berjudul Px dikali X. Berarti kita buat di sini Px dikali X, atau bisa terbalik X kali X. Nah, kita kalikan 1 dikali 0,1 itu 0,1, 2 kali 0,3 0,6, kemudian 3 kali 0,4 1,2, 4 kali 0,2 0,8. Nah, rata-rata adalah jumlah dari Px dikali X atau jumlah dari 0,1 sampai 0,8. Berarti ini kita tinggal jumlahkan, kita copy dulu, kemudian kita taruh di sini. Berarti sama dengan ini, kita jumlahkan ini. Nah, kalau kita jumlahkan 0,1 tambah 0,6 sampai tambah 0,8 itu 2,7. 2,7. Inilah mu atau min. Rata-ratanya 2,7. Oke, sudah ini. Kemudian the variance of X. Nah, untuk mencari varian dari X, definisinya atau rumusnya adalah ini. Tau kuadrat itu sama dengan ekspektasi dari X kurang mu kuadrat. Jadi rata-rata dari X kurang mu kuadrat. Nah, ini boleh ditulis jumlah dari Px dikali X kurang mu
kuadrat. Jadi ini varians punya rumus. Nah, berarti kita perlu kolom judul baris X kurang mu, baru ada baris X kurang mu kuadrat, kemudian ada baris PX dikali X kurang mu kuadrat. Sehingga tabel di atas kita bisa perluas seperti ini. Di sini ada X kurang mu, X kurang mu, kemudian ada X kurang mu kuadrat, kemudian ada PX dikali X kurang mu kuadrat, supaya rumus itu bisa masuk. Oke. Perlu kita ketahui tadi rata-ratanya minnya 2,7 kita sudah dapat tadi. Berarti kita kurangkan X kurang mu berarti 1 kurang 2,7. 1 dikurang 2,7 itu sama dengan 1 kurang 2,7. Kita gunakan kalkulator. 1 kurang 2,7 kita gunakan kalkulator itu dapat negatif 1,7. Kemudian 2 dikurang 2,7 negatif 0,7. 3 dikurang 2,7 itu 0,3. Kemudian 4 dikurang 2,7 1,3. Kemudian di sini ada kuadrat X kurang mu kuadrat, berarti yang semua yang ini dikuadratkan. Negatif 1,7 kuadrat kita gunakan kalkulator. Ini negatif 1,7 baru kita tutup kurung, baru kuadrat kita tinggal klik yang X kuadrat yang ini, sehingga dapat 2,89. Ini 2,89. Ini jadi negatif 1,7 kuadrat 2,89. Oke. Begitu juga dengan negatif 0,7 kuadrat itu positif 0,49. Karena negatif kali negatif positif. 0,3 kuadrat itu sama dengan 0,09. 0,2 kuadrat 1,3 kuadrat itu 1,69. Nah, kemudian kita kalikan dengan PX. Berarti PX dikali X kurang mu kuadrat. Berarti ini kita kalikan 0,1 dengan 2,89 kita kalikan. Itu akan menghasilkan kalau kita klik di kalkulator 0,1 dikali 2,89 itu 0,289. Nah, sekarang 0,3 dikali 0,49 itu sama dengan 0,147. 0,147. Kemudian 0,4 dikali 0,09 itu 0,036. Kemudian 0,2 dikali 1,69 0,338. Oke, 0,338. Nah, sesuai dengan definisi variansi ini ada jumlah di sini. Berarti kita jumlahkan yang ini. Yang ini kita jumlahkan dari 0,289 sampai 0,338, kita tinggal copy di sini. Copy. Ini copy. Kemudian kita tampal di sini. Kita tampal. Sama dengan tinggal kita jumlahkan. Tambah, tambah, tambah. Jadi itu 0,289 ditambah 0,289 tambah 0,147 ditambah 0,036 tambah 0,338 hasilnya adalah 0,81. Jadi ini varians 0,2.
Tetapi ini cara yang agak panjang, ada cara yang lebih pendek. Kita gunakan rumus ini. Kita gunakan rumus varians itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang mu kuadrat, atau bukan, ini ekspektasi atau jumlah dari Px dikali X kuadrat dikurang mu kuadrat. Ini cara yang lebih pendek. Kita hanya butuh X kuadrat, Px kali X kuadrat kolom tabel, sehingga diperluas seperti ini. Jadi di sini X kita buat dulu X kuadrat, di sini kan ada X kuadrat di sini, yang ini. Berarti kita buat kolom X atau baris X kuadrat. Berarti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Kemudian di sini Px dikali X kuadrat, berarti Px dikali X kuadrat, peluang dari X dikali X kuadrat itu berarti ini 0,1 dikali 1 tetap 0,1. Kemudian 0,3 dikali 4 itu 1,2, 0,4 dikali 9 itu sama dengan 3,6. Kemudian terakhir 0,2 kali 16 itu 3,2. Oke, sehingga sesuai dengan rumus ini kita jumlahkan, ini tanda jumlah, berarti kita jumlahkan semua ini dari 0,1 sampai 3,2 kita jumlahkan. Kemudian kita tutup ini, kita kurang dengan mu kuadrat. Mu kuadrat tadi kita sudah dapat mu kuadrat 2,7 kuadrat. Itu sama dengan 2,7 kuadrat. Jadi ini kuadrat kita ikutkan. Mu tadi kita sudah dapat 2,7. Berarti 2,7 kuadrat. Nah, sekarang kita jumlahkan dari 0,1 sampai 3,2 itu sama dengan 8,1. 8,1. Ini kurang, kita tulis lagi kurang. 2,7 kuadrat itu 7,29. 7,29, sehingga variansnya itu kalau kita kurangkan dengan kalkulator, menggunakan kalkulator 8,1 dikurang 7,29 itu 0,81 juga. 0,81 juga. Sehingga ini lebih pendek dari cara yang awal tadi. Yang ini agak panjang, ini 0, tapi akan sama hasilnya. Yang ini akan sama dengan yang ini. Lihat tabelnya lebih rumit yang di atas, ini tabelnya cuma lebih sederhana. Oke. Kemudian yang terakhir, the standard deviation atau simpangan baku. Jadi yang terakhir standard deviation. Nah, standard deviation atau simpangan baku, ya, simbolnya adalah ini, atau itu sama dengan akar dari varians, atau akar dari tau kuadrat. Nah, berarti tau kuadrat tadi 0,81, berarti akar dari 0,81 itu sama dengan 0,9. Jadi ini simpangan bakunya. Oke. Jadi sudah selesai. Sekarang kita datang ke contoh yang berikutnya, example 7. Ini ada soal seperti ini. A fair six-sided dice is rolled. The number that appears on the uppermost face is modeled by the random variable x. A. Write down the probability distribution of x. B.
use the probability distribution of X to calculate EX. Jadi terjemahnya adalah sebuah dadu bersisi 6 yang seimbang digelindingkan, dilempar. Nomor yang muncul di sisi paling atas dimodelkan dengan variabel acak X. Bagian A, tulislah distribusi peluang dari X. Bagian B, gunakan distribusi peluang dari X untuk menghitung IX atau rata-rata. Oke. Ini a very six-sided dice. Jadi dadu bersisi 6 yang seimbang, berarti hanya ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan masing-masing peluangnya sama rata, itu 1/6. 1 peluangnya 1/6, 2 peluangnya 1/6 dan seterusnya, sehingga kita boleh tulis seperti ini distribusi peluangnya. X itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluangnya adalah PX-nya adalah 1, peluangnya 1/6. Nah, begitu juga ini 1/6 juga. Ini juga 1/6, 1/6, 1/6. Kenapa 1/6? Seimbang, berarti 1/6. Nah, jadi inilah distribusikan. Bagian A minta write down the probability distribution of X. Tulislah sebaran peluang dari X. Ya, ini jawabannya. Nah, sekarang kita akan uji apakah ini memenuhi hukum peluang, bahwa jumlah peluangnya masing-masingnya itu harus 1. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 pasti 1. Karena penyebutnya 6, jumlahkan saja dia di atas. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 6. Jadi 6/6, 1. Berarti ini sebaran peluang yang benar. Sekarang bagian B. Use the probability distribution of X to calculate EX. Jadi gunakan sebaran peluang ini dari X untuk menentukan rata-rata dari X. Nah, untuk menentukan rata-rata dari X, ini rumusnya. EX itu sama dengan jumlah PX dari X. Berarti yang kolom ini kita tambahkan satu baris lagi, yaitu X kali PX, sehingga akan jadi seperti ini. Kita tambahkan X dikali PX, atau PX kali X sama saja. PX dikali X. Berarti kita kalikan 1 kali 1/6, 1/6, 2 kali 1/6 itu 2/6, ini 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan, berarti sama dengan, kan ini jumlah, berarti kita jumlahkan semua ini. Jadi EX sama dengan kita jumlahkan 1/6 sampai 6/6. Kita copy. Kita jumlahkan di sini, kita gunakan tinta warna merah. Oke, seperti ini. Ini 3/6 terkecil ini. Oke. Berarti kita tinggal jumlahkan yang di atas, karena sama penyebutnya. Pembilangannya saja kita jumlahkan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Itu sama dengan 21. 21/6. Ini EX. Ini rata-ratanya 21/6, atau boleh dikecilkan. Kebetulan dua-duanya pembilang dan penyebut boleh bagi 3 dua-dua, sehingga akan menjadi 7/2 X. Sehingga kalau mau tulis dalam desimal boleh tulis dapat 3,5. Oke. 3,5. Kemudian
kita sudah sampai pada jawaban bagian B. Di sini cuman sampai bagian B yang ditanya, sampel 7 ini. Berarti disuruh cari rata-rata dari X atau mu. Nah ini 3,5 atau 7/2. Oke, sekarang kita datang ke soal yang berikut. Ini example 9. Contoh 9. A discrete random variable X has the following probability distribution. Sebuah variabel acak discrete X memiliki sebaran peluang sebagai berikut. Ini X 1, 2, 3, 4 Px sama dengan X. Perlu diketahui Px sama dengan X itu bentuk baku dari Px sama saja ini. Artinya Px sama dengan X dan Px peluang dari X itu. Nah, sebelum kita teruskan, kita hitung, kita tunjukkan dulu apa benar ini memenuhi hukum peluang. 12/25 tambah 6/25 tambah 4/25 tambah 3/25. Kalau dia 1 berarti betul. 12 tambah 6 18 tambah 4 22 tambah 3 25. 25/25 1. Berarti ini adalah sebaran peluang yang betul. Sekarang kita akan mencari, disuruh write down the probability distribution for X square. Tulislah sebaran peluang dari X kuadrat. Kemudian cari rata-rata dari X kuadrat. Oke. Untuk mencari sebaran peluang dari X kuadrat, yang ini kita tulis kembali, kemudian kita tambah satu baris di bawah seperti ini. Kita buat X kuadrat di sini. Ya tinggal kuadratkan yang 1. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Ya, jadi seperti ini. Kemudian yang ditanya kedua adalah find X square, Ix square. Carilah ekspektasi dari X kuadrat atau rata-rata dari X kuadrat. Ya, kita tulis kembali seperti ini. Kita tulis kembali seperti ini. Kemudian karena kita mencari rata-rata, berarti kita kalikan buat kolom 1 Px dikali X kuadrat. Perlu diketahui ini juga Px. Berarti ini kita kalikan 12/25 dikali 1 itu tetap 12/25. Ini tetap 12/25. Oke. Kemudian 6/25 kali 4 itu 24/25. Kemudian 4/25 kali 9 itu 36/25. Kemudian 3/25 kali 16 itu sama dengan 48/25. Nah, sekarang X kuadrat itu sigma Px kali X kuadrat, berarti jumlahkan yang ini 12/25 sampai 48/25. Berarti X kuadrat itu sama dengan jumlah, berarti 12/25 sampai 48/25 kita jumlahkan. Kita copy saja ini supaya cepat. Kemudian kita tambahkan. Ini akan menghasilkan, karena semua pembilangnya sama, berarti pembilang dijumlahkan. 12 tambah 24 tambah 36/48 itu sebenarnya kebetulan mudah dijumlahkan. 12 tambah 48 60. 24 tambah 36 60 juga, berarti 120. 120/25. Nah, kebetulan ini bisa dikecilkan, bahagi 5/22 itu akan dapat 24/5. Itu boleh juga dalam bentuk desimal.
itu sama dengan 4,8 EX kuadrat. Oke. Jadi ini sudah. Sekarang contoh berikut, contoh yang 10, contoh terakhir. Contoh terakhir ini. A fair six-sided dice is rolled. The number on the uppermost page is modeled by the random variable x. Find variant x. Nah ini soal yang di example 7 tadi, tapi kalau example 7 tadi cuma ditanya rata-rata, example 10 ini dicari varian x. Tapi untuk mencari varian x, kita butuh rata-rata yang kita sudah temukan tadi, sehingga kita tulis kembali itu rata-rata. Ini rata-ratanya. X sama dengan sigma PX dikali X. Kita dapat tadi rata-ratanya 7/2 ini X. Rata-ratanya 7/2 atau mu-nya 7/2. Nah, untuk mencari varians kita gunakan rumus ini untuk mencari varians. Ini varians itu sama dengan ekspektasi dari X kurang mu kuadrat. Nah itu sama saja dengan jumlah dari PX dikali X kurang mu kuadrat. Nih. Berarti kita butuh X kurang mu, kemudian kita butuh baris X kurang mu kuadrat, kemudian kita butuh baris PX dikali X kurang mu kuadrat, sehingga akan jadi seperti ini. Ini X kurang mu kemudian ada X kurang mu kuadrat, kemudian di sini PX ulang dari X dari kali X kurang mu kuadrat, sehingga ini akan kita kerjakan. Tadi X kurang mu itu kita sudah dapat tadi, mu sama dengan berapa tadi mu? 7/2. Mu itu sama dengan 7/2. Mu sama dengan 7/2. Oke. X kurang mu berarti 1 kurang 7/2. 1 kurang 7/2 itu min 5/2, negatif 5/2. 1 kurang 7/2. Coba aljabarnya 1 kurang 7/2. Ini kita sama, karena di sini 2, 1 kita ganti saja 2/2. 2/2 kurang 7/2. Karena 1 boleh diganti 2/2. Kenapa terpilih 2/2? Karena penyebut sini 2. Kalau di sini 3 ya ganti 3/3. Oke, karena sudah sama penyebut, 2 kurang 7 negatif 5/2. Jadi 1 kurang 7/2 itu negatif 5/2. Oke, negatif 5/2. Baru di sini X kurang mu berarti 2 kurang 7/2. Dengan cara yang sama tadi, 2 kurang 7/2, coba 2 kurang 7/2. Nah, karena di sini 2, supaya dia berpenyebut 2 seperti ini. Berarti 2 bahagi 2 1. 2 bagi 2 1. Kemudian di sini ini 2 bagi 1 2. 2 ini kan 1 di sini. 2 bagi 1 2 kali 2 4. Jadi ini 4/2. 4/2 kurang 7/2 itu min 3/2. Berarti di sini negatif 3/2. Oke, kita lanjutkan.
di sini negatif 3/2 itu 2 kurang mu, 2 kurang 7/2. Sekarang 3 kurang 7/2 kalau kita lanjutkan itu akan dapat negatif 1/2. Negatif 1/2. Kemudian 4 dikurang 7/2 itu juga dapat 1/2. 1/2. Kemudian 5 dikurang 7/2 itu dapat 3/2. Kemudian 6 kurang 7/2 itu dapat 5/2. Oke. Setelah itu kita kuadratkan. Berarti negatif 5/2 kuadrat di sini, coba lihat. Negatif 5/2 kuadrat itu sama saja dengan negatif 5/2 dikali negatif 5/2. Negatif kali negatif positif, 5 kali 5 25, 2 kali 2 4, berarti 25/4. Ini adalah 25/4. Oke, negatif 3/2 kuadrat berarti 9/4. Negatif 1/2 kuadrat itu 1/4. 1/2 kuadrat juga 1/4. 3/2 kuadrat 9/4. 5/2 kuadrat itu 25/4. Oke. Yang terakhir kita kalikan dengan peluangnya. Nilai yang ini semua kita kalikan dengan peluang. Peluangnya 1/6. Berarti 1/6 dikali 25/4. Itu 1/6 kali 25/4. Coba lihat di sini. 1/6 dikali 25/4. Berarti 1 kali 25 tetap 25. 6 kali 4 24. Berarti 25/4. Ini adalah 25/4. Bukan 25/4, 25/24. Ini 25/24. Berarti juga ini 1/6 dikali 9/4 itu 9/24. Kemudian 1/6 kali 1/4 itu sama dengan 1/24. Kemudian 1/6 dikali 1/4 juga sama 1/24. Kemudian 1/6 kali 9/4 itu sama dengan 9/24 juga. Kemudian ini 1/6 dikali 25/4 25/24. Oke. Sehingga kita sudah sampai, kita gunakan rumus ini. Rumus tadi katakan jumlah, di sini ini ada jumlah. Berarti kita jumlahkan yang ini. Sehingga variansnya adalah kita jumlahkan yang ini. Oke, kita gunakan warna merah. Kita jumlahkan. Ini kita sorong sedikit. Oke. Sehingga kita dapat, karena semuanya 24, kita tulis per 24 saja. Nah, 25 tambah 9 tambah 1 30. Maksudnya 35, 25 tambah 9 tambah 35 kali 2, karena ini berarti 70 ini. Nah, kebetulan dua-duanya bisa dibagi 2 berarti 35/12. Oke, sudah tidak bisa kecilkan. Jadi ini varian 35/12. Nah, tetapi ini cara ini sekali lagi terlalu lama dan panjang. Ada cara cepat, kita gunakan rumus kedua, rumus alternatif. Ini rumus kedua kita gunakan. Rumus keduanya adalah varians itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat
dikurang mu kuadrat. Nah, itu ekspektasi maksudnya. Sama dengan jumlah dari Px dikali X kuadrat dikurang mu kuadrat. Oke. Berarti kita buat X kuadrat, baris X kuadrat dengan baris Px dikali X kuadrat. Berarti kita buat di sini X kuadrat 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Sehingga kemudian kita lihat Px dikali X kuadrat. Berarti kita kalikan Px dikali X kuadrat. Berarti 1/6 dikali 1 1/6. Kemudian 1/6 dikali 4, 4/6. Ini 1/6 kali 9, 9/6. Kemudian 1/6 kali 16, 16/6. Kemudian 1/6 kali 25, 25/6. Kemudian 1/6 kali 36, 3/6/6. Oke. Nah, kita jumlahkan. Ini ada tanda jumlah ini, sigma. Berarti kita jumlahkan yang ini. Kita jumlahkan. Ini kita sorong sedikit. Ini kita tutup, kurang, ini kita terlalu berdempetan, kita naikkan sedikit. Kita tutup, kita kurang mu kuadrat. Mu tadi kita dapat berapa mu? 7/2, berarti 7/2 kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan, tambah, 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 tambah. Oke. Berarti sama dengan ini 1/6 tambah 4/6 karena kebetulan semua berpenyebut 6. Berarti kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 itu menjadi 91. Jadi 91/6 dikurang 7/2 kuadrat itu 7/2 kali 7/2 49/4. 49/4. Oke. Berarti sama dengan kita pecahan ini mengukurangkan, kita harus samakan penyebut dulu. 6 dengan 4 tidak sama, berarti kita cari KPK 6 dan 4 itu 12. Berarti per 12 kurang per 12. 12 bagi 6 2, 2 kali 91 182. 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 49 itu sama dengan 147. Oke. Sehingga kita kurangkan 182 kurang 147 karena sudah sama penyebut, kita kurangkan saja pembilangnya. 182 kurang 147 itu sama dengan 35. Itu sama dengan 35 bagi 12. Oke. 12. Berarti ini kalau kita bandingkan ini sama dengan hasil yang
perhitungan rumus awal tadi, cuma kita lihat lebih praktis adalah rumus yang kedua, rumus yang ini, daripada rumus yang ini. Lebih praktis dan lebih singkat yang rumus yang ini. Oke. Video tutorial matematika kita pada saat ini sudah berakhir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video tutorial matematika yang akan datang.